Ini baru 57. Semuanya ini ya, pakai laptop ya, masing-masing. Pakai gadget masing-masing ya. Alpamidi. Kok Alpamidi kayak Alfamart ya? Iya, nama kelasnya Alpha soalnya dok. Jadi buat Alpha MIDI gitu. Itu yang ngasih nama siapa? Bareng-bareng gitu. Oh, kalau yang itu beta sama gamma, Kalau yang beta, Betavia. Yang gamma, Gamaleus. oh gitu. Terus kalau angkatan di bawahnya bikin nama sendiri juga. Iya, masing-masing ada namanya. Emang per kelas gitu. Oh, tapi pakai kata-kata alfa ya kalau kelas alfa. Iya, rata-rata gitu sih. Kok lucu ya, mulainya kapan ya? Kayaknya dulu nggak ada ya. Iya, saya juga ikut aja dok. Tren yang aneh. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk kenang-kenangan masa kuliah ya. Iya dok. Mhm. Anakku dulu di FK Bukit juga 2015. Alfa. Nggak ada tuh nama Alfa apa tuh nggak ada. Makanya agak kaget sekarang nih kok aneh-aneh. 67 turun lagi 66. Aku share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah dok. Udah dok. Ya, jadi belum aku buka ya, tapi aku tadi sudah salam ya. Aku ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Jadi di blok 11 ini saya dari patologi klinik itu mendapat tugas memberikan materi sama seperti tahun-tahun yang lalu ya tentang hematologi. Nah, subspesialis saya itu spesialis patologi klinik konsultan, subspesialis hematologi klinik ya. Jadi disingkatnya SUBS-HK dalam kurung K. Jadi memang hematologi ini adalah subspesialis saya. Makanya saya dikasih tugas untuk memberikan tentang pemeriksaan hematologi khusus ya. Kita ini aja langsung aja ke materi. Sebelumnya aku mau nanya ya ke kalian ya, langsung aja siapa yang bisa jawab, yang yang bisa jawab langsung tunjuk tangan aja, langsung raise hand ya. Nanti aku sebut namanya dulu. Apa yang ada di benak kalian? Hematologi. Apa itu hematologi? Siapa tuh? Banyak nih. Coba Raska. Raska Galih Sandika. Baik dokter, sebelumnya saya izin menjawab. Jadi saat mendengar kata Ah, hematologi itu, yang saya pikirkan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang darah dokter, serta gangguan-gangguannya mungkin. Terima kasih dokter. oh gitu. Ilmu yang pelajari tentang darah dan gangguannya. Ya, ada lagi pendapat lain? Mungkin ada yang nambahin atau mungkin cukup itu saja. Tadi yang tunjuk tangan beberapa. Siapa tadi ya yang tunjuk tangan ya? Ya, Keisha. Keisha, silakan. Baik, izin dokter. Jadi, seperti kata Raska tadi, hematologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai darah-darah darah dan juga gangguan-gangguannya. Nah, pemeriksaan hematologi ini
ada beberapa pemeriksaan laboratorium, misalnya contohnya seperti pemeriksaan hemoglobin, eritrosit, dan juga lain-lain sebagainya, dok. Ya, oke. Betul ya. Jadi sebenarnya jawaban yang pertama tadi sudah benar, yang kedua melengkapi dengan contoh-contohnya ya. Nah, tadi yang dicontohkan oleh siapa tadi? Keisha, Raska tadi udah benar ya. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah. Nah, yang dicontohkan oleh Keisha itu misalnya pemeriksaan hemoglobin, terus apalagi tadi eritrosit gitu ya. Nah, itu yang dicontohkan itu adalah pemeriksaan hematologi rutin ya. Nah, di siang hari ini saya mau memberikan tentang pemeriksaan hematologi khusus. Nah, coba satu apa namanya, sekali lagi saya nanya ya, silakan tunjuk tangan. Hematologi khusus itu apa? Kenapa ada khusus? Kenapa ada rutin atau umum? Khusus itu apa maksudnya? Coba ada yang di benak kalian apa coba? Ah, ini gimana sih caranya hari ininya? Nah, Farel coba apa menurutmu hematologi khusus? Kok ada khusus? Mang spesial? Apa sih spesialnya? Maksudnya apa? Ya, saya izin jawab dokter. Jadi menurut saya khusus tuh dimaksudkan karena pemeriksaan yang dilakukan ini tidak sesering pemeriksaan rutin seperti tadi eritrosit, leukosit atau trombosit gitu. Jadi pemeriksaan khusus ini di request sendiri oleh dokter yang berkaitan karena ada indikasi yang juga khusus gitu dok. Ya, oke, betul ya. Jadi alasannya yang pertama tidak sesering, oke, itu secara teknis ya, tidak sesering yang dilakukan seperti pemeriksaan hematologi rutin. Terus yang kedua dengan indikasi khusus, betul ya, betul sekali. Wah, pintar-pintar kalian ini. Bagus ya jawabannya ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita bahas satu-satu. Apa sih pemeriksaan khusus itu? Meskipun nanti kalian menjadi dokter umum, kalian harus tahu pemeriksaan khusus itu apa, khusus hematologi gitu ya. Kalau sudah jadi dokter umum, apalagi nanti kalau kalian sekolah lagi jadi spesialis, spesialis apapun, itu jangan buta-buta banget dengan pemeriksaan laboratorium ya. Nanti diketawain tuh sama yang kerja-kerja tuh di lab itu ya. Ih, masuk dokter nggak tahu ini, nggak tahu itu. Nah, itu karena apa? Karena mungkin dari awalnya mungkin agak cuek ya. Jadi tidak boleh cuek. Harus fokus, harus paham gitu. Meskipun pahamnya itu tidak harus detail banget. Karena kan nanti tidak semua kalian mengambil spesialisasi laboratorium atau patologi klinik ya. Mungkin ada spesialis lain, tapi harus paham juga, oh khusus tuh ini, umum tuh ini, seperti itu ya. Nah, hematologi, nah ini saya ulang lagi, ilmu yang mempelajari tentang sel-sel darah ya. Jadi dari pemeriksaan lab ya, dalam hal ini staining, pengecatan, counting, menghitung ya, analyzing, appearance, penampakannya gimana, phenotype-nya gimana, genotipnya gimana. Dari data itu bisa untuk memprediksi, mendeteksi, dan menegakkan diagnosis ya. Diagnosis apa? Penyakit darah dan penyakit sistemik yang terkait dengan sel-sel darah. Dan jadi penyakit darah itu sebenarnya ada dua hal ya. Pertama, penyakit darah itu sendiri ya, penyakit darah memang sel-sel darahnya mengalami kelainan ya tanpa penyebab sistemik. Nah, yang kedua itu penyakit sistemik yang menyebabkan kelainan darah. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau yang penyakit darah yang primer itu misalnya ini eh, misalnya leukemi misalnya ya. Misalnya leukemia. Leukemia itu kan memang kelainannya di pabrik pabrik darahnya ya, di sumsum tulangnya. Nah, kalau yang karena sistemik contoh misalnya CKD atau gagal ginjal ya. Gagal ginjal kronik itu menyebabkan apa? Menyebabkan anemi karena tingginya ureum dan kreatinin. Nah, ya. Jadi ngerti ya. Jadi ada penyakit yang murni darah
sel-sel darah, ada yang penyakit darah yang disebabkan oleh sistemik, penyakit sistemik. Contohnya tadi CKD menjadi anemi, terus kurang intake zat besi, gizi kurang menjadi anemi juga ya. Nah, itu contohnya. Nah, kita ulang lagi komposisi darah itu apa saja. Ketika darah diambil dari pembuluh darah, maka akan dimasukkan dalam cup ya, dalam tabung. Nah, ketika sudah disentrifus itu akan menghasilkan beberapa lapisan. Yang paling atas adalah plasma ya. Kemudian yang tengah bavikut, yang paling bawah adalah endapannya atau eritrosit. Nah, plasma ini kalau ada yang bertanya, apa itu plasma? Apa bedanya dengan serum? Nah, ini langsung aja saya jawab ya. Tapi nanti kalau suatu saat saya tanya lagi, kalian harus tahu jawabannya ya. Nah, jadi plasma bedanya dengan serum. Atau ada yang mau menjawab? Coba, siapa? Kalian aja lah jawab, apa beda plasma dengan serum? Ayo, tunjuk tangan. Apa beda plasma dengan serum? Tadi kan darah utuh, kalau disentrifus itu bagian paling atas adalah bagian cair, namanya plasma. Kenapa tidak disebut serum? Ada yang bisa menjawab? Aduh, nama kalian ini nama-nama modern semua ya, sulit-sulit. Kalian lahir tahun berapa sih? 2005, baru lahir ya. Masih muda banget. Umur berapa? 19 ya, sekitar itu ya. Nah, ini ada yang namanya, aku panggil aja ya, ini nama dosenku di Unpad ya, di RSAS, namanya Dokter Najwa. Nah, yang namanya Najwa mana ini? Yang namanya Najwa, coba dijawab pertanyaanku tadi. Apa beda serum dan plasma? Bedanya apa? Baik, izin menjawab, dokter. Ya. Kalau saya untuk perbedaan serum dan plasma, kalau serum itu adalah cairan darah yang diperoleh setelah darah menggumpal, dan faktor-faktor pembekuan seperti fibrinogen itu telah dihilangkan. Sedangkan plasma itu cairan darah yang diperoleh ketika darah tidak dibiarkan menggumpal. Nah, itu tuh dicapai dengan menambahkan antikoagulan untuk mencegah pembekuan. Setahu saya itu, dok. Ya, oke, mendekati betul ya. Udah betul sih secara prinsip itu berarti cara mendapatkannya ya. Ya, tapi singkatnya kalau ada yang kalau ditanyakan apa beda serum dan plasma dengan plasma. Nah, kalau persamaannya dulu. Serum dan plasma itu persamaannya adalah sama-sama zat cair dari darah ya. Plasma itu zat cair, serum juga zat cair. Itu bedanya apa? Tadi sudah betul ya. Najwa menjawabnya bagaimana cara mendapatkannya. Nah, cuma secara singkat itu bisa dibilang kalau plasma itu zat cair darah yang masih mengandung zat-zat koagulasi. Ya, kalau serum itu zat cair darah yang sudah tidak mengandung zat-zat koagulasi. Itu bedanya. Ya, jadi dalam plasma ini masih banyak tuh faktor-faktor pembekuannya. Tapi kalau serum nggak lagi, terus kemana? Yaitu tadi, seperti dibilang Najwa tadi, sudah menggumpal, sudah membeku, ya, ikut dalam bekuan di bawahnya, bekuan darah. Karena penampungannya tidak memakai antikoagulan. Ya, jadi yang tertinggal hanyalah cairan yang hanya serum saja. Dalam serum ada apa? Ya ada protein-protein, ya protein-protein, protein-protein tubuh, ya. Tapi tidak ada protein koagulasinya. Kalau plasma masih ada karena penampungan plasma itu dengan zat antikoagulan, ya, di tabung-tabung penampung darah. Oke, nah kita lanjut. Fungsi darah tentunya kalian sudah tahu semua ya, untuk transportasi ke seluruh tubuh, untuk regulasi tubuh dan proteksi ya. Transportasi apa? Ya ini respirasi untuk menghantarkan O2 ya.
dalam hal ini hemoglobin. Kemudian mengantarkan nutrien ya dari gastrointestinal tract ya untuk transportasi hormon-hormon, untuk transport sampah-sampah metabolik ya. Untuk regulasi tubuh atau pengaturan ya jelas ini darah, dalam hal ini darah utuh, ada faktor cairnya juga itu untuk meregulasi pH ya. Kemudian suhu tubuh juga untuk memaintain air ya, air dalam sel. Nah, proteksi jelas ya. Sel darah putih itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan kuman penyakit dari luar. Ya, ini fungsi proteksi. Di samping itu bisa juga untuk reservoir ya. Dan yang terakhir untuk hemostasis ya, hemostasis. Jadi mempertahankan darah supaya tetap encer dan bisa mengalir dengan optimal di dalam tubuh seseorang. Itu harus bagus keseimbangan hemostasisnya antara perdarahan dan koagulasinya itu harus seimbang sehingga darah bisa mengalir lancar. Nah, kita balik lagi ke pemeriksaan hematologi ya. Kalau ada kata-kata hematologi tak lepas dari pemeriksaan laboratorium ya. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama pemeriksaan rutin ya, yang kedua pemeriksaan khusus. Rutin seperti tadi sudah disebut oleh teman kalian ya. Jadi untuk screening penyakit, nah ini biasanya dilakukan untuk semua pasien, tidak pandang bulu pasien yang mau dirawat inap. Nah itu pasti diperiksa semua ini ya. HB, hemoglobin, BBC, platelet atau trombosit, diff count, kemudian indeks-indeks eritrosit, ya itu diperiksa secara rutin. Di samping urin rutin. Nah kemudian pemeriksaan khusus itu ketika ada indikasi tertentu ya untuk menegakkan diagnosis penyakit seperti temanmu bilang tadi ketika ada indikasi khusus. Contohnya apa? Nanti kita bahas satu-satu ya. Ada GDT, BMP, TAT, HB, elektroforesis, immunophenotyping, sitogenetika, kurang ini, dan molekuler ya. Nah, kita bahas satu-satu, kalian jangan bosan karena ini nanti yang akan kalian hadapi ketika kalian sudah menjadi dokter. Kan tujuannya sekolah mau jadi dokter, jadi harus mau belajar yang seperti ini karena ini nanti tidak lepas dari kegiatan kalian profesi sehari-hari ya. Yang pertama adalah GDT atau gambaran darah tepi. Nah, kalau di jurnal-jurnal itu biasa disebut blood film ya atau film darah ya, blood film atau kadang-kadang disebut juga peripheral blood film ya, blood film darah tepi. Nah, di tempat lain kadang-kadang disebut morfologi darah tepi. Jangan bingung ya, jangan bingung istilah MDT, GDT, peripheral blood film kayak gitu ya. Itu sama aja, intinya gambaran darah tepi. Nah, nanti ada di praktikum ya, di praktikum di Indralaya kalian akan memperagakan bagaimana cara membuat slide ya. Jadi ini adalah obyek gelas, kemudian nanti diteteskan setetes kecil darah, kemudian didorong dengan kaca pendorong, terbentuklah seperti lidah api ya. Tapi kalau secantik ini biasanya menggunakan mesin ya, menggunakan alat. Tapi kalau dengan manusia itu biasanya bentuknya tidak seperti ini. Ini cantik sekali ini ya. Nah, di sini ada kepala, bagian badan, ini bagian ekor. Nah, yang dibaca yang mana? Yang mendekati ekor ya. Untuk melihat kenapa? Karena yang mendekati ekor ini sel-selnya terpisah-pisah ya, tidak numpuk-numpuk ya. Kalau di kepala, ini numpuk-numpuk tidak bisa dinilai. Jadi agak ya ke tepi di area yang tipis. Makanya darahnya jangan banyak-banyak ya. Kemudian diwarnain dengan nama pewarnaannya Romanowski ya. Romanowski itu penemu pewarnaan, di situ ada beberapa macam cat. Nah, salah satunya nanti yang dipakai di pelayanan dan praktikum juga itu ada namanya cat Wright ya, Wright dan Gimsa. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kalau Wright ini untuk melihat
sel ya, melihat isi sel, melihat granularitas sel, inti sel, anak inti, kromatin seperti itu ya yang red. Kalau GIMSA itu kita gunakan di pelayanan untuk melihat parasit ya, bisa parasit malaria, parasit filaria itu menggunakan GIMSA. Kalau ditanya bisa nggak GIMSA nanti untuk melihat sel, bisa, tetapi tidak sebagus red. Kalau red ini bagus sekali ya pewarnaannya. Dia bisa sampai menembus ke isi dari sitoplasma dan isi inti sel. Nah, yang dinilai apa? Ada 3 komponen sel dalam darah, yaitu eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah. Nah, nanti ketika kita menilai morfologi atau gambaran darah tepi, itu akan kita nilai pertama adalah eritrosit, ya. Jadi eritrosit itu normalnya kan berbentuk bulat seperti cakram, tengahnya agak menipis. Tapi pada kondisi tertentu dia bisa berupa sel sigar. Ya, sel sigar ini dari sigaret ya, sigaret sel atau seperti rokok yang panjang-panjang, yang agak panjang ini ya, nah ini, yang elips, sorry, yang elips. Kalau yang panjang ini sel pensil yang berbentuk elips. Nah ini ya, atau disebut juga elliptocytes ya. Nah, ini disebut sel sigar. Ini merupakan tanda-tanda defisiensi besi. Bisa juga hereditary erythrocytosis, bisa juga talasemi, bisa juga pada MDS dan myelofibrosis, atau pada anemia megaloblastik ini bisa juga muncul. Ya. Kelainan eritrosit yang lain, nah ini ada yang namanya sel fragmen. Fragmen itu artinya pecah-pecah ya, jadi selnya pecah ya. Selnya pecah disebut juga skistosit ya, skistocyte. Nah ini contohnya pada apa nih, kalian lihat selnya tuh pecah-pecah seperti ini, bentuknya kayak triangular gini ya. Ini contohnya pada penyakit MAHA, mikroangiopati hemolitik anemia ya. Pada DIC, kemudian pada TTP, kemudian pada heart valve hemolysis, dan pada glomerulonefritis. Jadi selnya akan pecah-pecah seperti ini. Ini tidak normal. Biasanya anemi disertai seperti ini. Nah, ini tugas kalian nanti ya, mencari tahu mengapa bisa pecah selnya, ya, mengapa bisa berbentuk fragmen. Mudah sekali, kalian tinggal googling, ketemu ini ya. Nanti kalian cari tuh satu-satu. Jadi supaya apa? Supaya kalian tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami. Nah, kelainan selanjutnya ada sel target ya. Sel target itu seperti target untuk memanah ya. Jadi bulat, tengahnya ada kondensasi ya, ada pewarnaan yang lebih tua seperti ini target sel. Nah, ini biasa kita ditemui pada chronic liver disease, thalassemia, dan pada penyakit hemoglobin C. Kenapa bisa berbentuk sel target? Nah, kalian cari juga mengapa. Nah, ini pada penyakit hati, ini bisa ditemukan sel target. Kemudian formasi rulo, ya, bacanya bukan Reulux, tapi rulo. Formasi atau bentukan rulo, ini kalian lihat, eritrosit ini gandeng-gandeng seperti koin yang dijejer-jejer. Ya, ini adalah pengaruh adanya protein tertentu, ya, sehingga eritrosit satu dan yang lainnya saling menempel. Nah, ini stack of coins appearance, nama lainnya, bisa ditemui pada multiple myeloma, chronic liver disease, dan hipergamma-globulinemia. Selanjutnya, sel air mata. Bentuknya memang seperti tetesan air ya, teardrop cell. Seperti tetesan air mata ya, seperti ini. Ini nama lainnya dacryocyte, single spicule with blunt end ya. Pada myelofibrosis, pada myeloptisis, pada talasemi, dan pada defisiensi besi. Ini di samping ini ada target selnya juga ya ini ya. Jadi kayak sepertinya ini pada defisiensi besi atau mungkin talasemi ya, karena dia ada target sel.
Nah, selanjutnya ada spherocyte ya. Nah, spherocyte itu bulatan kecil yang ditunjuk dengan tanda panah. Eritrositnya kecil, padat ya. Dia tidak lebih mudah di tengah. Kalau yang normal kan lebih mudah di tengah, dia tidak. Dia homogen ya, homogen. Ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sel yang homogen, kecil, padat ya, smaller than normal RBC, no central pallor ya. Ini pada apa? Pada autoimmune hemolysis ditemukan ya. Kemudian pada hereditary spherocytosis dan pada hemoglobinopati. Sickle cell, mungkin kalian pernah dengar sickle cell anemia atau anemia sel sabit ya. Ini bentuknya seperti ini nih, kayak sel sabit beneran, panjang-panjang kecil melengkung ya. Ini bisa ditemui pada penyakit sickle cell anemia dan hemoglobinopati lainnya ya. Pada hemoglobinopati ini kadang-kadang ditemukan. Makroovalosit, nah sesuai namanya, makro itu besar, ovalosit itu berbentuk seperti oval ya. Jadi selnya besar, oval, ini khas pada anemia megaloblastik ya. Large oval shaped cell. Selain ditandai dengan makroovalosit, ditandai juga dengan hipersegmentasi neutrofil. Lihat nih, sebelahnya ini ada sel darah putih segmen yang tersegmentasi menjadi banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 segmen. Ini namanya hipersegmentasi. Ini tanda khas pada penyakit anemia megaloblastik. Nah, contoh lain skistosit. Skistosit itu bentuknya seperti ini ya, kayak seperti helm gini ya. Dia itu fragmented juga ya, tapi disebut skistosit. Kayaknya sudah tadi ya yang ini ya, yang apa namanya, skistosit tadi sudah ya, ini bentuk lainnya aja. Kemudian stomatosit, ini berbentuk stoma seperti ini kayak sel target banyak pada pada penyakit liver. Ini sebenarnya iya, ini stomatosit itu pada penyakit hepar juga ada. Nah, ini yang contoh lainnya pada hereditary stomatocytosis, hereditary spherocytosis, dan alcoholic cirrhosis. Jadi terkait dengan liver juga ya. Ekinosit. Nah, ekinosit disebut juga sel bur. Jadi selnya tuh tetap bulat ya, cuman dia membrannya itu ini ya apa tuh bergelombang-gelombang ya, kayak rambutan gitu ya menurut saya ya. Jadi ini disebut bur sel. Ini khas pada penyakit ginjal, jantung, dan hipotiroidisme. Akantosit ini mirip sel bur tapi lebih tajam-tajam. Kalau sel bur tadi tidak tajam, kalau akantosit ini rambut-rambutnya lebih tajam. Ini disebut juga spore cell. Ini pada liver disease, abetalipoproteinemia, hipotiroidisme, vitamin E defisiensi, dan pada kasus splenektomi. Nah, itu tadi pemeriksaan gambaran darah tepi. Ini kok langsung lompat ke 3 ya. Ini nomor 2 ya, harusnya ya, nomor 2. Bone marrow morfologi ya, atau pembacaan morfologi sumsum tulang. Jadi sumsum tulang yang diambil yang mana? Nah, ini ya. Coba kalian apa namanya? Membayangkan sumsum tulang tuh apa gitu. Karena saya pernah ketemu dokter spesialis lagi ya di suatu daerah tertentu. Dia nggak memahami tuh beda sumsum tulang antara sumsum tulang belakang dengan sumsum tulang pabriknya darah. Itu beda ya, beda. Nah, aku pengen tahu bedanya apa. Bedanya apa coba, sumsum tulang belakang dan sumsum tulang pabriknya darah. Ayo, dijawab. Dijawab, tunjuk tangan. Kalau enggak saya tunjuk nanti. Apa beda sumsum tulang belakang dan sumsum tulang tempat atau pabriknya sel-sel darah? Apa bedanya?
Karena ini nanti untuk bone marrow function atau bone marrow morphology itu pengambilan aspirat bone marrow-nya harus benar, ya, harus benar, harus di pabriknya beneran gitu, harus di pabriknya si sel-sel darah itu, gitu. Terus tempatnya di mana itu juga beda ya, Bu. Nah, bedanya apa? Sumsum tulang belakang dengan sumsum pabrik darah. Sumsum tulang pabrik darah. Ada yang tahu? Ada yang setengah-setengah tahu nggak apa-apa. Tidak dimarahi kalau salah, nanti kita koreksi. Ya, silakan. Siapa ya? Siapa ini? Nafira, coba. Nafira, apa Baik, beda sumsum tulang belakang dan sumsum tulang pabrik darah? baik, terima kasih dokter. Kalau Ya. sepengetahuan saya, kalau sumsum tulang belakang yang biasanya itu tuh kayak yang sekumpulan serabut saraf, jadi biasanya disebut medula spinalisnya. Kalau yang tempat produksi sel darah merahnya itu tuh jaringan lemak padat yang di dalamnya, dokter. Mungkin sekian, terima kasih dokter. Ulangi yang sumsum tulang pabrik darah tadi apa? Yang jaringan lemak padat yang di dalam tulangnya, dokter. Oh ya, oke. Betul ya, sudah betul. Tapi mungkin ada mau disempurnakan oleh siapa yang satunya tadi, yang nunjuk tangan tadi siapa? Farel. Ya, silakan Farel. Mau Eh, menyempurnakan jawaban, silakan. Ya, untuk yang sumsum tulang belakang tadi sama, jadi kumpulan serabut saraf yang ada di dalam tulang belakang. Terus kalau yang untuk pabrik sel darah itu menurut saya yang ada di kebanyakan ada di tulang panjang di bagian tengahnya gitu, Dok. Terima kasih. Ya, oke. Betul ya, dua-duanya betul dan melengkapi yang jawaban kedua tadi ya. Jadi kalau ditanyakan apa beda sumsum tulang belakang dengan, aduh gimana nih? Sumsum tulang belakang dengan pabrik darah. Nah, bedanya apa? Nah, tadi udah benar ya disebutkan ya. Ini nih yang sangat maaf ngomong ya, memalukan ya. Ada dokter senior, maksud saya itu background pendidikannya dokter, tapi belum bisa, tidak bisa membedakan sumsum tulang belakang tuh dikiranya itulah pabrik darah, padahal bukan. Betul tadi dijawab, sumsum tulang belakang adalah serabut saraf. Dia itu termasuk SSP, termasuk saraf pusat kan, betul nggak? Medula spinalis itu termasuk saraf pusat medula spinalis itu yang akhirnya nanti akan bercabang-cabang menuju ke perifer ya. Nah, itu kalau kalian bayangkan medula spinalis itu kayak kalian mungkin pernah lihat atau makan tulang sapi ya, tulang sapi yang vertebranya itu dalamnya kan ada sumsum tulang belakang yang warnanya putih memanjang ya dari leher sampai ke tulang ekor ya. Itu saraf ya. Jadi pada bone marrow function itu yang diambil bukan itunya ya, tapi apa? Tapi sumsum tulang belakang, sumsum tulang yang pabrik darah. Di mana itu? Nah, tadi disebutkan di dalam rongganya, betul ya, oke ya dalam rongganya ya. Tapi jangan sampai ke dalam rongganya banget gitu, tapi di substansi tulangnya itu. Ini kalian bisa lihat ini ya di gambar ini. Jadi pabrik darah tuh di mana? Nah, benar tadi disebutkan di tulang-tulang panjang ya, pangkal tulang panjang dan tulang-tulang pipih. Nah, tulang-tulang pipih itu di mana? Nah, kita lihat di pipi. Kalian raba pipi masing-masing itu ada tulang pipi. Di situ salah satu pabrik sel darah. Kemudian di tulang dada ya, tulang dada itu kan pipih juga. Pipih itu tipis ya, tipis gepeng. Nah, itu juga pabrik darah. Kemudian di mana lagi? Nah, seperti di contoh ini ada di tulang tulang apa namanya? Tulang iliaka ya, di tulang iliaka. Ini juga pipih, itu juga pabrik darah. Kemudian di pangkal-pangkal tulang panjang ya.
di bawah lutut itu kan termasuk pangkal tulang panjang itu di tuberositas tibia. Nah, itu pada anak-anak atau pada bayi disitulah diambil sumsum tulangnya untuk memeriksa bone marrow morfologi ya. Jadi itu bedanya. Jadi caranya gimana? Caranya dianestesi dulu, kemudian dimasukkanlah ini trokar ya atau jarum BMP ini masuk sampai ke tidak ke rongganya ya. Kalau ke rongganya nanti malah nggak dapat apa-apa. Jadi sebelum rongga itu ada kayak trabekula. Di situlah dihisap ya, dihisap, diaspirasi. Nanti akan dapat materialnya ya. Jadi ini pasien posisinya tiduran, miring ya. Tapi yang diambil kalian lihat, yang diambil kan bukan di tulang belakangnya, tapi di iliakanya ya. Ada caranya itu, ada teorinya seberapa jaraknya tuh ada itu ya. Di situ diambil dan nanti akan terasa ketika jarum itu mengenai pabrik sel darah. Itu terasa itu ininya tekanannya tuh beda gitu ya. Nah, itu dihisap. Nanti dapat darah sama material-material sumsum tulang. Nah, itu ya. Jadi harus tahu ya, beda. Nah, kadang kalau orang yang nggak tahu dikira pengambilan BMP atau bone marrow itu di sumsum tulang belakang. Itu bukan. Itu apa coba? Itu tuh tindakan untuk mengambil LCS, liquor cerebrospinalis ya, atau seri SFC, cerebro apa namanya? Spinal fluid ya. Jadi SCF ya, cerebro apa sih kata SCF ya? CSF dok. CSF ya kebalik, sorry. CSF, cerebrospinal fluid, cairan cerebrospinal. Nah, itu pas di tengahnya memang, pas di linea mediana ngambilnya. Tapi kalau bone marrow function ini itu di sebelah lateralnya ya, di iliakannya ya. Jadi harus paham ya. Awas kalau sampai nanti sampai kalian jadi dokter, jadi dokter senior nggak tahu apa bedanya ya. Malu-malu ini ada ini dokter yang nggak tahu ini. Jadi aduh agak susah juga neranginnya ya. Nah, jadi ketika ini diambil sudah terus dibuat slide. Ya, dibuat slide seperti membuat gambaran darah tepi. Ini akan terlihat pabrik darahnya bermacam-macam sel dari induk-induknya trombosit, induknya eritrosit, kemudian induknya leukosit dan apalagi trombosit, eritrosit, leukosit, tiga macam itu ya. Semuanya ada di sini. Nah, ini kita harus ini tujuannya baik aspirasi maupun biopsi. Kalau aspirasi itu biasanya untuk pemeriksaan di patologi klinik. Kalau biopsi itu nanti material material tulang-tulangnya juga ada terambil biopsi ini untuk pemeriksaan di patologi anatomi ya. Nah, ini melihat morfologi selnya seperti apa. Terus melihat keganasannya, leukeminya ya, jenis mieloid atau limfoid. Kemudian untuk melihat juga cadangan besi, sumsum tulangnya seperti apa. Terus untuk pewarnaan sitokimia ya, PAS dan SBB. Jadi dua macam pemeriksaan ini bisa mengidentifikasi itu keganasannya mieloid atau limfoid ya. Yang dinilai apa dari bone marrow function ini? Yang pertama kepadatan sel ya, kepadatan sel di daerah partikel ya, yang kena partikelnya nanti kelihatan padat nggak selnya. Nah, pada anemia aplastik itu biasanya selnya hiposeluler ya. Tapi pada kondisi keganasan itu hiperseluler. Trombopoiesisnya dilihat dari megakariositnya, ada apa enggak, ketemu apa enggak ya megakariosit ya, pabriknya trombosit. Itu kalau ketemu itu dilihat apakah dia memproduksi trombosit ya. Dan eritropoiesisnya dinilai jumlah dari NRBC, nucleated red blood cell. Jadi induk-induknya eritrosit itu dihitung ya. Granulopoiesis kita lihat seri-seri granulosit ya dari meloblast, mielosit, promielosit, mielosit, metamielosit, kemudian batang, kemudian yang terakhir adalah segmen ya atau neutrophil segmen. Itu dilihat berapa jumlahnya ya. Berapa jumlahnya dan komposisinya bagaimana? Apakah mengarah ke suatu keganasan atau bukan ya.
Nah, kemudian lain-lain, ini biasanya kita masukkan penilaian limfosit, limfoblas, sel plasma ya. Kemudian kalau ada metastase dari sel dari tumor padat ke sumsum tulang, ada selnya ketemu, kita masukkan ke lain-lain biasanya nih. Dan kesimpulannya, kesimpulannya apa dan saran, ya saran. Setiap pemeriksaan yang diinterpretasikan itu ada kesimpulan dan saran, ya. Nah, untuk pemeriksaan tadi sudah GDT, sudah BMP, kemudian ini pemeriksaan HB elektroforesis. Ini termasuk pemeriksaan khusus juga, ya. Ada yang tahu apa sih HB elektroforesis? Kok pakai elektro-elektro? Apakah ini menggunakan muatan listrik? Jadi memakai ya emang benar sesuai dengan namanya. Jadi pemeriksaan hemoglobin ya, hemoglobin itu kan ada hem ada globin. Nah, globinnya itu akan diuraikan sesuai dengan muatannya sehingga tahu komposisinya ya, normal atau tidak komposisi hemoglobin. Hemoglobin kan tadi dari rantai-rantai ya, dua rantai alfa, dua rantai beta seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini hari ini perkembangan hemoglobin ya sejak dari sebelum lahir dan yang sebelah kanannya adalah sesudah lahir. Ini ada minggu-minggunya ya. Ini adalah persentase total globin sintesis. Kita lihat yang pertama di sintesis tuh di yolk sac, kemudian di liver, kemudian di spleen. Nah, ketika lahir dan sudah dia tumbuh jadi anak dan dewasa, itu pabrik darah itu berubah menjadi di bone marrow atau sumsum tulang ya. Jadi kalau kita ini udah dewasa, kita yang operasional untuk menghasilkan sel darah ya di sumsum tulang ya, udah nggak lagi di liver, di spleen nggak lagi ya, tapi sudah di sumsum tulang. Nah, kita lihat yang bawah ini ada rantai-rantai globin ya, rantai alfa. Sebelum lahir naik, sesudah lahir yang alfa ini menetap sampai dewasa tua menetap persentasenya ya. Yang gamma bagaimana? Yang gamma tadinya naik. Pas lahir dia semakin turun, semakin dewasa semakin turun. Jadi komponen gamma ini, rantai gamma ini menjadi kecil ketika sudah dewasa. Dan ada epsilon. Epsilon ada ini gower ya. Nah, dia tinggi, kemudian sebelum lahir aja dia udah hilang nih, Hb primitif ya, sudah hilang, harusnya udah hilang. Nah, kalau sesudah lahir nanti masih muncul, artinya dia ada kelainan ya. Nah, ini yang delta ya, yang delta ini muncul dan delta ini akan dalam kadar yang sangat kecil ya sampai dewasa tua ya. Nah, nanti perpaduan dari rantai-rantai ini itulah yang membentuk hemoglobin. Nah, pemeriksaan HB elektroforesis itu apa? Adalah pemeriksaan HB atau analisis HB dengan menggunakan eh, medan magnet dan listrik ya, dan dia akan dipisahkan berdasarkan muatannya. Nah, ini yang apa tuh pemisahan HB yang canggih ya, itu menggunakan metode ini microcapillary HB electrophoresis. Ini sudah digunakan di Muhammad Husin yang sebelumnya menggunakan HPLC. Ya, kalau HPLC dia lebih lebih di bawah ini lah teknologinya ya. Nah, yang lebih di bawahnya lagi itu kalau menggunakan itu yang media alkali yang pakai cairan-cairan itu dia akan nanti bergerak HB-nya, nanti membentuk pita-pita, pitanya dipotong-potong baru dianalisis. Sangat ribet dan rempong ya. Nah, makanya ditemukanlah alat baru microcapillary HB electrophoresis ini jadi bisa ketahuan. Di sini ada zona-zona, kalian lihat ya, di sini persentase yang bawah ini. Kemudian ini ada zona-zona Z sekian ya. Nah, ini menunjukkan kelainan ya, kelainan kalau muncul di situ. Contoh ini HbA itu HB adult. A ini normal ya, yang di sini dia ada di zona zona 9. Nah, ini ada yang nomor 2, yang nomor 2 ini kemungkinan apa ini? Nomor 2 ini kemungkinan adalah HB yang mengalami kelainan ya, nomor 2 ini ya.
kemungkinan ini HbF ini rasanya yang nomor 2 ini, cuma ini munculnya angka 2. Jadi HbF-nya meningkat, kemudian A2-nya ini meningkatnya sedikit ya, normalnya kan sampai 3,5, tergantung umur ya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pasien ini mengalami kelainan Hb, yaitu talasemi ya, karena F-nya meningkat. Normalnya kan F itu kan setengah ya. Orang kalau sudah dewasa tuh nggak muncul lagi F-nya. Kalau sampai dewasa HbF-nya masih tinggi, itu artinya dia menderita talasemia beta ya. Termasuk yang minor, intermediate atau mayor tergantung prosentase dan tergantung Hb-nya. Ya, kalau sampai Hb-nya 5 ke bawah itu talasemianya mayor. Nah, tujuan pemeriksaan Hb elektroforesis. Tujuannya apa? Mengetahui ada nggak kelainan Hb, baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Apa bedanya? Nah, kalau kelainan kualitatif itu jumlah rantainya cukup ya, tapi ada mutasi genetik sehingga rantai menjadi tidak normal. Nanti akan muncul contohnya ini ya, contohnya HB, HBD atau HBE ya, HBE aja yang sering dijumpai kelainan Hb kualitatif di Asia Tenggara, HBE ya. HBE itu rantainya cukup ya, tapi dia ada mutasi genetik sehingga tidak normal. Karena rantainya tidak normal, maka fungsinya juga tidak normal sehingga pasiennya juga akan anemi, kemudian juga pucat karena fungsi penghantaran oksigennya terganggu ya. Nah, jadi itu yang kualitatif. Nah, kemudian yang kuantitatif itu rantainya tuh kurang ya, entah alfa atau beta itu kurang sehingga Hb jelas kalau kurang jumlahnya tidak normal ya. Nah, ini yang kuantitatif. Jadi contohnya apa kalau yang kuantitatif? Contohnya kayak talasemia alfa, talasemia beta gitu ya, itu rantainya yang kurang ya. Nah, kalau yang Hb yang kualitatif itu contohnya kayak HbE, HbD, Hb punjab ya. Mungkin juga ada Hb-Hb yang lain, Hb Colon seperti itu yang ditemukan di Jerman. Nah, itu rantainya cukup, tapi ada mutasi sehingga fungsinya nggak normal gitu ya. Ngerti ya? Jadi HbL4 itu untuk mengetahui kelainan Hb baik kualitatif maupun kuantitatif. Kenapa ini disebut pemeriksaan khusus? Karena ini untuk mencari penyebabnya tuh apa gitu ya. Ini biasanya pasien datang dengan anemi ya. Anemi misalnya Hb-nya 7. Dicek status besinya normal, kok status besi normal, kok Hb-nya kok rendah, kenapa? Kemudian RDW-nya tinggi, MCV MCH-nya kok turun, artinya mikrositik hipokromik dan anisopoikilosis. Makanya dokter kemudian mencurigai adanya kelainan Hb. Kelainannya apa? Nah, itu diperiksa Hb elektroforesis ya. Kalau dia ketemu HbE, artinya dia kelainan secara kualitatif ya, muncul di zona HbE yang tadi itu, yang ini muncul di zona HbE artinya dia kelainan kualitatif. Tapi kalau muncul di zona HbF, HbF meningkat, A2 juga meningkat, itu bisa dipastikan dia suatu beta thalassemia atau kelainan kuantitatif ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, indikasinya anemia mikrositik hipokromik dengan anisopoikilosis ya. Mikrositik hipokromik itu artinya selnya kecil-kecil, warnanya pucat ya. Kalau anisopoikilosis artinya bentuknya beragam. Apa saja? Nah, tadi sudah ada kan contoh-contoh bentuk eritrosit ya. Nanti kalian bisa bisa lihat lagi contoh-contohnya, ada sel sigar, ada sel fragmen, ada sel target, ada teardrop, itu ciri-ciri dari talasemi ya. Ada nggak itu semua? Kalau itu ada, artinya apa? Beragam bentuknya ya. Maka disebut anisopoikilositosis. Dilihat dari mana? Dari nilai RDW SD ya, dari RDW SD. RDW SD ini normalnya mungkin sekitar 13 ya, 13 14. Tapi kalau sudah 17, 18, udah 20, 24 itu artinya udah berantakan banget selnya itu. Itu biasanya mengarah ke HB pati, HB pati atau kelainan HB.
baik kuali maupun kuanti, tergantung nanti hasil HbL4-nya seperti apa ya. Nah, terus indikasinya apa lagi diperiksa HbL4? Screening talasemi. Nah, screening talasemi ini pada pasien yang misalnya ketahuan anak umur 3 tahun talasemi. Nah, itu bakal di screening keluarga. Orang tuanya, ayah ibunya, kemudian saudara-saudaranya itu semua di screening. Diperiksa hematologi rutin, kemudian di HbL4 semua. Ya, status besi juga diperiksa. Nah, ini screening talasemi itu bisa pada antenatal, bumil, dan pada pasien-pasien pada keluarga penderita talasemi. Ya. Nah, itu tentang kelainan HB. Sekilas saja ya, nanti memperdalamnya mungkin di blog ini ya, ada blog hematologi mungkin nanti ya. Nah, terus ada pemeriksaan yang canggih lagi, namanya pemeriksaan flow cytometry immunophenotyping. Nah, ini menggunakan alat namanya flow cytometer ya. Flow cytometer. Sesuai namanya, flow itu aliran, cyto itu sel, meter itu mengukur. Jadi mengukur sel berdasarkan aliran ya. Jadi dialirkan selnya. Seperti contoh seperti gambar ini ya skemanya ya. Nah, immunophenotyping ya, immunophenotyping. Jadi kita akan mengidentifikasi ya, mengidentifikasi secara fenotip dengan reaksi antigen antibodi ya, makanya disebut imuno ya. Nah, ini caranya gimana? Di alat tersebut itu ada kanal mikro ya, kanal kecil, dialirkanlah darah di situ. Jadi selnya itu akan berjalan satu-satu, satu-satu selnya. Kemudian ditembak oleh sinar laser. Ini gambarnya ya. Ditembak doeng-doeng satu-satu. Nah, ketika ditembak ini, nah, tapi sel tadi bukannya sel-sel darah merah, bukannya darah dialirkan, tapi darah dikasih reagen-reagen dulu ya, dikasih penanda-penanda ya, penanda-penanda untuk imunonya ini ya, untuk immunophenotyping. Dikasih antibodi dulu ya, dikasih antibodi ya, dikasih antibodi. Kemudian kalau antibodi monoklonal, kalau itu nanti bereaksi dengan antigen yang ada di permukaan sel, nanti akan berpendar ketika ditembaki oleh sinar laser ini. Ya. Nah, di samping berpendar juga ukurannya akan diukur juga oleh alat ini ya. Nah, jadi pada dasarnya ini darah udah dikasih reagen yang diperlukan, dialirkan dalam suatu kanal kecil, ditembaki sinar laser. Nah, terus pendaranya itu akan ditangkap oleh detektor ya. Yang lurus itu ditangkap oleh ini forward scatter detector, ditangkap di sini. Ditangkap ya. Lurus ini menandakan ukuran sel ya. Terus nanti dia lari kemana? Nanti lari ke sini. Lari ke gambar ini digitalisasinya ya. Nah, terus yang berpendarnya ke samping itu ditangkap juga ya, tergantung warna-warna yang dipendarkan warna apa, ditangkap oleh bermacam-macam detektor ya ini ya. Dengan fluorescent channel ini ditangkap yang namanya side scatter detector, jadi dari samping ya. Nah, sesudah ditangkap oleh detektor-detektor ini akan diolah, akan ada proses komputerisasi ya. Akhirnya akan ditampilkan dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk grafik ya. Satu kali tembakan namanya event ya. Satu event itu akan satu titik, satu sel di sini. Nah, ketika jutaan itu dia selnya itu akan mengelompok sesuai posisinya masing-masing. Yang ukurannya kecil akan di bawah ya, yang granularitasnya lebih banyak dia akan di atas. Jadi menyesuaikan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya bisa dikelompokkan sel-selnya sesuai dengan sifatnya, ukurannya ya, yang ukurannya sama, isi dalamnya atau granularitasnya sama. Kemudian kalau itu ada immunophenotypingnya yang antigennya sama ya, sel-selnya sama itu akan dikelompokkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini limfosit, kalian bisa lihat ini limfosit. Nanti letaknya akan ngumpul di sini nih. Yang hijau ini monosit ya, dia lebih besar, jadi dia letaknya lebih ke kanan dan atas ya. Nah, kemudian imatur granulosit IG, dia
granularitasnya lebih kecil, ya, tapi dia ukurannya lebih besar, makanya dia letaknya ada di sini. Demikian juga yang lain ya, seperti limfosit atipik, dia akan ngumpul di sini. Ini ada blast nanti ngumpul di sini, ya. Nah, ini eosinofil akan di sini, ini NRBC di sini, ini ghost-ghost ini apa ya, kayak sampah-sampah ya, mungkin sel-sel yang tidak terdetek gitu, yang kurang tidak terlalu penting gitu, dia akan ngumpul di bawah gitu. Jadi dengan teknologi ini akan ditampilkan gambar seperti ini. Ini kalau kita ngediff itu tidak usah pakai manual ya, ngediff, diffcon itu tidak usah pakai manual, tapi menggunakan alat flow cytometry immunophenotyping. Nah, yang lebih canggih lagi contohnya ini. Nah, ini ada pasien anak-anak, ini ketahuan ya. Ternyata dia antigennya terdeteksi, antigen contoh nih ya, antigen untuk ini misalnya ada ini apa ya, AML, antigen untuk mieloid ya, antigen untuk mieloid itu contohnya CD33. Ini positif ya di sini nih. CD36 juga positif. Ini artinya dia mieloid. Terus yang mendukung mieloid lagi itu ini nih. Mana ya? Pokoknya yang 10/3 ke atas. Ini juga mendukung mieloid yang di sini ya. CD33 positif, 36 positif, HLA-DR-nya positif, 13 positif, 14 positif. Jadi kesimpulannya adalah mieloid lineage, tapi yang monositik ya, karena ada CD-CD-nya si monoblast ya. Ini gunanya immunophenotyping, flow cytometry. Jadi bisa mengetahui leukeminya itu leukemi apa, mieloid atau limfoid. Karena apa? Kenapa harus dibedakan? Karena obatnya beda. Itu ya, obatnya beda. Kalau mieloid dikasih obat limfoid ya nggak sembuh-sembuh ya, malah menjadi lebih parah. Demikian juga sebaliknya. Jadi sebelum pengobatan leukemi itu harus ditentukan dulu ini yang mieloid apa limfoid gitu ya. Nah, ini manfaat FCM flow cytometry ya, mengenali sel dengan mendeteksi antigen permukaan atau CD yang saya bilang cluster of differentiation. Jadi setiap sel itu mempunyai antigen permukaan ya, namanya CD, cluster of differentiation. Antigen permukaan ini dipunyai juga oleh sel-sel mieloblast misalnya gitu ya. Nah, jadi si mieloblast ini dia punya antigen permukaan, CD-CD-nya mieloblast, contohnya tadi CD33 ya. Nah, itu akan dideteksi oleh reagen antibodinya, antibodi monoklonal terhadap CD33 tadi yang sudah dicampur dengan darah dan akan dialirkan satu-satu dan ditembaki satu-satu. Nah, gitu ya. Jadi akan terkelompoklah si mieloblast tadi ke dalam suatu kumpulan sel. Jadi bisa terdeteksi mana yang negatif, mana yang positif. Jadi prinsip reaksinya adalah antigen antibodi, reagennya antibodi monoklonal. Jadi udah jelas dia monoklonal, klonnya hanya itu saja, tidak mendeteksi yang lain. Ya, jadi akurat. Kegunaannya untuk apa pemeriksaan ini? Diagnosis leukemi, ya, diagnosis MRD. MRD itu minimal residual disease. Jadi leukemi yang sudah diobati itu kan masih ada sisanya ya. Udah sembuh tapi ada sisa-sisanya. Sisa-sisa itu dideteksi dengan ini. Ya. Terus untuk mengidentifikasi darah bayi ini bisa juga, ya. Dan sebagainya banyaklah kegunaan. Kalian bisa googling manfaat flow cytometry apa, nah, itu banyak itu kalian bisa baca di situ ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan analisis sitogenetika. Jadi ini sitogenetika sel, jadi gennya kromosomnya ya. Itu ada konvensional, ada yang molekuler. Yang konvensional itu disebut typing pemeriksaan kromosomnya, jadi sampai kromosomnya aja. Kalau yang molekuler itu sampai ke gen-gennya, ya. Nah, ini dua-duanya ini rumit ya, butuh keahlian khusus dan butuh alat-alat yang khusus, ya. Nah, ini contoh yang konvensional, ini sel, kemudian ada beberapa proses yang harus dilewati sehingga akan bisa dipisahkan ininya, kromosomnya ini ya, ada
berapa 23 pasang ya kromosom. Jadi tahu ininya kromosom nomor 1, 2 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dari sini bisa ketahuan mana yang mengalami kelainan. Ini ada pakai jam terbang ini ya, pakai jam terbang. Kalau baru sekali 2 kali belajar atau meriksa saja nggak bisa. Ini harus yang sering melakukan ta- sehingga dia tahu ya mana yang kelainan. Ya, ini sangat sederhana tapi ini banyak manfaatnya. Tapi ini rumit ya, rumit. Saya yang pernah lihat di Muhammad Hussein belum ada ya, yang sudah tuh waktu saya pendidikan di Sarjito ada ini di laboratorium molekuler namanya. Nah, tadi yang karyotyping ya, cuma sebelah kromosom. Nah, kalau ini sampai ke gennya ya atau molekuler sitogenetik. Nah, contoh pemeriksaannya adalah phase fluorescent in situ hybridization. Nah, ini jadi probe itu reagennya ya, reagennya DNA ini dilabel dengan cat fluorescent. Ya, kemudian dinaturisasi, hibridisasi, kemudian si DNA pasien ini juga dinaturisasi ya, dibelah gitu ya, yang rantai gandanya tadi. Nah, nanti akan ketemu itu berpasang-pasangan antara si reagen, si probe-nya tadi dengan kromosom atau gen-gen si pasien akan bertemu. Kalau klop akan ketemu yang dicari gitu. Yang dicari berarti ketemu kelainan ini gitu ya. Nah, pas ketemu dia akan berpendar. Kenapa berpendar? Ya karena ini udah dilabel dengan cat atau pewarnaan fluoresen. Nah, dia akan berpendar di situ. Ketika berpendar terdeteksi, oh berarti ada kelainan ini ya. Kalau tidak terdeteksi, bukan berarti tidak ada kelainan yang lain, karena ini tergantung probe-nya, ya tergantung probe-nya apa yang dipakai ya untuk mendeteksi kelainan apa gitu ya. Ini yang sudah ada tuh di rumah sakit kanker Darmais ya, di Darmais ada, di Muhammad Husin belum. Nah, ini apa sih impact-nya ya konvensional dan molekuler sitogenetik pada onkohematologi. Nah, ini untuk menegakkan diagnosis, kemudian untuk menginformasikan karyotypingnya seperti apa. Ini untuk diagnosis tertentu ya. Biasanya untuk klasifikasi leukemi itu butuh pemeriksaan sitogenetika. Nah, itu selain untuk mendiagnosis itu juga untuk menentukan prognosis ya. Karena diagnosisnya sama tapi sitogenetikanya beda, itu nanti respon terhadap terapinya akan beda ya. Jadi menentukan prognosis. Kemudian monitor effectiveness treatment juga ya. Oke, tadi tentang sitogenetika. Sekarang, nah ini ada pemeriksaan lanjutan, tapi ini sepertinya sudah tidak umum lagi ya, kecuali mungkin beberapa lab di rumah sakit masih menjalankan ya. Waktu itu di Sarjito, di Jogja masih ini mengerjakan tes ini, OFT, Osmotic Fragility Test, dengan menggunakan, nah ini cairan NaCl yang bertahap konsentrasinya ya dari rendah ke tinggi. Untuk apa? Mendeteksi sferosit ya. Jadi sferosit seperti di awal tadi saya sebutkan RBC yang permukaannya mengecil. Contoh pada hereditary spherositosis ya, atau pada AIHA-nya, WAM atau imunohemolytic anemia. Nah, ini kan normalnya nanti ya di hasil pemeriksaan itu kan ada beberapa tabung. Kemudian dicatat itu lisisnya pada konsentrasi yang ke berapa gitu ya lisisnya ya. Nanti dilihat dengan ada absorbannya di situ, dilihat dengan spektrofotometer dibaca, nanti dia akan berapa persen lisisnya, kemudian konsentrasi sodium kloridnya berapa. Kemudian akan terbentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis sehingga terbentuk dia ini ya, terbentuk cat seperti ini ya. Nah, normalnya yang tengah ini yang normal ini ya. Nah, ketika grafiknya itu bergeser ke kanan, itu artinya ada resistensi. Ya, ada resistensi. Ini biasanya pada pasien-pasien
sickle cell, ya, target cell yang banyak mengandung target cell, serocyte. Nah, ini akan bergeser ke kanan karena resistensinya berkurang, ya. Nah, kalau grafiknya bergeser nanti di sebelah kiri itu kebalikannya, dia akan meningkat, ya. Jadi sel itu lisis pada konsentrasi garam yang lebih tinggi, ya, ada peningkatan. Contohnya pada sferosit, ya, sferostosis, stomastosis, ini sel-sel yang kecil-kecil, ya. Dia lebih mudah pecah, ya, lebih mudah pecah dibanding dengan yang kalau grafiknya bergeser ke sebelah kanan. Dari situ nanti untuk mendiagnosis, jadi ini gunanya untuk membantu mendiagnosis kelainan sel darah merah. Nah, selanjutnya pemeriksaan enzim, ya, G6PD. Ini biasanya defisiensi ini pada bayi baru lahir, ya. Jadi enzim ini gunanya untuk itu mempertahankan eritrosit, ya. Jadi kalau ada defisiensi enzim ini menyebabkan anemi hemolitik berat. Akhirnya bayi akan ikterus, ya. Jadi sel-selnya akan mudah pecah, ya, karena kekurangan enzim ini. Bagaimana cara kerjanya kalian bisa cari, ya, kalian cari, ya, mencari sendiri bagaimana kerja G6PD ini pada eritrosit, ya. Kenapa kalau kurang kok mudah banget tuh pecah tuh eritrositnya sehingga pasiennya atau bayinya akan ikterus yang berkepanjangan, ya. Nah, pemeriksaan selanjutnya ada yang disebut sickle cell solubility screening. Ini untuk mendiagnosis sickle cell anemia. Ini sudah jarang dilakukan, di Muhammad Husin tidak ada, ya. Jadi ini caranya dengan darah dicampur, ya, kemudian dicampur dengan reagen, kemudian dihomogenkan dan dilihat kekeruhannya, ya. Kalau keruh, ini garis-garis yang di belakang ini tidak terlihat. Kalau keruh, kalau bening, garis-garisnya masih terlihat. Artinya kalau keruh ini positif, ya, positif karena membentuk presipitasi, ya. Dia akan turbid, presipitasi dari HBS. Kalau yang normal, dia akan tetap clear, jernih, ya. Jadi yang positif itu kalau dia keruh, artinya HBS-nya positif, gitu, ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir kayaknya nih, tes agregasi trombosit. Kita yang gunakan sehari-hari di Muhammad Husin dengan metode BORN, ya, metodenya Light Transmission Aggregometry. Prinsipnya adanya kelainan antar trombosit dalam menanggapi penambahan agonis trombosit eksogen. Sampel menjadi lebih transparan dan lebih banyak cahaya yang akan melewati sampel. Jadi beberapa tabung, ya, yang isinya plasma trombosit itu dikasih agonis, ya, eksogen. Di istilahnya apa, ya, diganggu gitu dengan si agonis trombosit eksogen. Nanti dilihat dia beragregasinya sejauh mana. Nah, itu dengan spektrofotometer. Nanti kalau dia agregasinya tuh banyak, artinya dia akan mempengaruhi cahaya yang melewati sampel tersebut, ya. Nah, manfaat pemeriksaannya ini untuk mengetahui fungsi abnormal trombosit, kemudian mengetahui respon trombosit terhadap induktor dan daya inhibitor pada terapi pasien. Jadi untuk monitor terapi. Nah, metodenya LTA, ya, udah tadi, yang dinilai persen maksimal agregasi, ya, kemudian gelombang primer dan gelombang sekunder. Nah, yang perlu diperhatikan apa pemeriksaan ini adalah puasa, ya, pasiennya puasa dulu minimal 8 jam, ya. Kemudian pada sampel itu tabung dengan antikoagulan natrium sitrat 3,8%. Sampel tidak boleh lipemik, tidak boleh ikterik ataupun litik. Lipemik itu ketika sampelnya berwarna putih mengandung lemak yang tinggi, makanya harus puasa. Terus ikterik itu ketika sampelnya berwarna kuning karena dimungkinkan di situ ada bilirubin yang tinggi. Kemudian litik itu ketika sampelnya berwarna merah, itu dikarenakan lisisnya eritrosit. Ya, itu tidak boleh karena akan mempengaruhi
pembacaan. Karena ini kan prinsipnya nanti akan dialiri, ya akan disinari dengan cahaya dari spektrum fotometer. Nah, nanti akan dilihat tuh resapannya berapa, ya yang diteruskan berapa, yang diserap berapa. Di situ akan ketahuan nanti tingkat agregasinya. Nah, kalau sampelnya saja sudah keruh oleh lipemik tadi atau icterik atau litik akan mempengaruhi cahaya yang dilewatkan ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Nah, kalau sampelnya lipemik dalam batas tertentu ya tentunya ya. Kalau lipemik cuma sedikit nggak masalah. Lipemik, icterik, litik dalam batas tertentu itu tidak bisa diperiksa ya, di reject sampelnya. Nah, stabilitas sampel itu kurang dari 3 jam ya, sampel dalam suhu ruang ya. Kemudian kalau tentang reagennya, stabilitasnya 3 jam juga ya setelah dilarutkan dengan NaCl. Jadi PRP-nya ya, PRP itu adalah plasma rich, platelet rich plasma. Jadi plasma yang kaya akan trombosit. Ini caranya, cara membuatnya darah berberat itu yang dalam tabung istirahat disentrifus. Nah, nanti akan disentrifusnya sampai 2 kali ya. Jadi nanti akan dapat plasma yang trombositnya banyak ya, platelet rich plasma. Dicampur dengan ADP. ADP ini yang zat agonis tadi yang sudah diencerkan secara bertingkat. Kan terjadi agregasi, trombositnya pada ngumpul-ngumpul kan. Nah, ketika trombosit pada ngumpul-ngumpul dibaca oleh alat dibandingkan dengan belangko atau standarnya. Terus akan terbentuk kurva TAT ya. Kurva tes agregasi trombosit. Nah, kita di lab itu nanti membaca interpretasinya seperti apa. Bisa hiperagregasi, artinya dengan sedikit konsentrasi dari ADP saja, dia sudah gumpalnya banyak. Itu hiper ya. Normo itu kalau normal, hipo itu kalau dia agregasinya sangat sedikit. Nah, ini contoh yang hipoagregasi itu kecil sekali ininya, grafiknya naiknya ya. Nah, ini kita lihat yang di atas ada persen max. Jadi yang kita baca itu persen max dan reference range ini nilai rujukan. Persen max-nya ini ADP 1, ADP 2, ADP 5 dan ADP 10. Ini menunjukkan konsentrasinya. Kita lihat ini max persennya ini dibandingkan dengan reference range-nya. Dia ada di mana? Kalau ada di dalam range semua artinya normo. Kalau ini rasanya di bawahnya semua artinya hypoaggregation. Jadi kita contohin yang kesimpulannya hypoaggregation. Nah, yang normal ini normal, max persennya dia ada di dalam rentang nilai reference range ya. Nah, yang hiper seperti apa? Yang hiper max persennya ada di atas reference range, paling enggak 2 ya. Terutama yang ADP 5 dan 10 ini kalau lebih ya, lebih dari reference range ini sudah kita sebut hiper ya. Nah, kalau semua normal tapi cuma satu yang turun itu nanti kita tulis prone to hypoaggregation. Demikian juga sebaliknya kalau semua normal cuma satu yang naik disebut prone to hyperaggregation. Nah, kalau dari 4 itu 2 yang tinggi itu berarti hiper ya. Jadi minimal 2 yang tinggi ya, 2, 3 lebih bagus ya. Jadi lebih jelas diagnosisnya. Nah, sekian kuliah dari saya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan, saya kasih waktu beberapa menit sebelum kita tutup. Silakan. Ya, Tania, silakan Tania. Baik, izin bertanya dokter, untuk yang tadi keganasan itu kan ada bisa yang lebih ke mieloidnya atau yang limfoidnya. Itu bisa terjadi secara bersamaan nggak dok? Maksudnya bisa terjadi keduanya atau biasanya emang salah satunya aja? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Karena di kedokteran itu saya bilang itu art ya. Jadi kayak seni gitu ya, bukannya seni suara, seni ini bukan. Jadi tidak ada sesuatu yang mutlak. Kita sudah bikin, para ahli sudah bikin klasifikasi leukemi, ada yang limfoid, myeloid, nanti tergantung mana itulah yang akan diterapi. Nah, pada kondisi tertentu itu kadang-kadang 2 jalur itu ganas semua, ada itu bisa ketemu.
Jadi ya mieloid ya lipoid. Namanya apa? Namanya B phenotype atau leukemia eh, mixed leukemia. Kalau dulu disebut mixed leukemia, jadi antara L dan M. Terus kalau udah dicek CD-CD-nya ada B phenotype. Ya, jadi memang ada myeloblas, ada lymphoblas. Nah, terus pertanyaannya mana yang diterapi? Nah, pertama kita tegakkan dulu diagnosisnya ya. Kalau memang B phenotype, kita curiga mendukung B phenotype leukemia. Disebutin aja di situ. Nah, nanti sambil dipertimbangkan dengan klinis, itu klinisi biasanya nanti melihat mana yang lebih dominan ya. Misalnya dari segi jumlah blasnya, myeloblas dengan lymphoblasnya lebih lebih banyak mana gitu ya. Kalau lebih banyak yang myeloblas tuh AML-nya yang diterapi dulu ya. AML terapi dulu baru nanti menyusul yang limfoidnya. Ya, jadi bisa terjadi tidak hanya satu jalur, bisa dua jalur terjadi bersama-sama. Dan itu pun bisa terjadi transformasi gitu ya. Jadi misalnya tadinya AML ya, tadinya AML. Terus AML tadinya ya, sebenarnya dia sudah punya cikal bakal ALL tapi mungkin belum dominan, akhirnya jadi dengan seiring perjalanan penyakit akhirnya jadi dominan yang limfoidnya. Jadi dia seakan kayak bertransformasi, tapi ada juga sih yang transformasi beneran gitu AML ke ALL. Taunya dengan apa? Ya dengan pemeriksaan tadi morfologi sumsum tulang dan flow cytometry immunophenotyping. Nanti CD-CD-nya jadi berubah tuh ke CD-CD yang limfoblast, yang limfoid. Ya, gitu ya jawabannya. Baik, terima kasih dokter. Ya, ada lagi yang lain? Kira-kira paham nggak yang saya jelaskan itu semuanya tentang pemeriksaan hematologi khusus? Paham? Ada yang tidak paham? Ada yang paham banget, paham dikit? Kalau yang tidak paham sama sekali kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin ada hal-hal yang kalian mungkin belum terlalu paham. Itu nggak apa-apa, wajar. Karena ini kan kalian dengar juga baru pertama. Kalau sebelumnya pernah dengar mungkin juga belum detail ya. Kalian bisa nanti searching, googling sendiri. Misalnya ada hal-hal yang seperti saya bilang tadi, misalnya kok anemia defisiensi besi, kok ada sel sigar tuh, kenapa ya? Mekanismenya bagaimana? Nah itu kalian bisa cari sendiri ya. Jadi jangan semuanya dari dosen. Dosen itu sifatnya, kalau saya ya, kuliah saya sifatnya pemacu. Pemacu kalian untuk belajar lebih lanjut. Ya, begitu. Kalau tidak ada lagi saya tutup ya. Nanti ada kuis ya. Kuisnya dari Pak Indra nanti yang mau menyampaikan. Dari saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ilmu yang sedikit ini bisa memacu kalian untuk lebih giat belajar dan mencari lagi tentang ilmu khususnya hematologi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dok ya. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Ya, izin live ya. Iya dok, silakan dok. Makasih dok. Ya, makasih Pak Indra. Kaget deh, ada kuis. Kuisnya di itu ya, di grup kamu ya. Langsung dikerja kok ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, Kak. Ya, 15 menit ya. Kak, nggak boleh bagi nilai ya? Nah, sudah.